العلم أشرف شيء ناله رجل. من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته. فمن عاد منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alayna min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fardu kifayatin. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah fardu kifayah, kewajiban fakultatif atau kewajiban kolektif. Kalau fardu ain kan kewajiban personal. Iza qama bihil ba'du, apabila telah melaksanakan bihi dengan fardu kifayah, al-ba'du siapa sebagian masyarakat, sakoto al-haraju anil baqi, maka gugur apa dosa dari sisanya, dari yang lain. Waktu so as-sawabu bil qaimina, dan khusus apa pahala bagi orang-orang yang melaksanakan. Wa iza lam yakum bihi ahadun, dan apabila tidak melaksanakan dengan fardu kifayah siapa seseorang, tak seorang pun yang melakukan, amma al-haraju, maka merata
al-haraju apa dosa kafatal alimina bihi kepada seluruh orang-orang yang tahu bihi dengan mungkar wal qadirina ala izalatihi dan orang-orang yang mampu menghilangkan mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Kalau sudah dicukupi oleh sebagian, maka yang lain sudah tak menanggung dosa. Namun kalau soal pahala ya hanya khusus mereka yang melakukan. Kalau tidak ada satupun yang melaksanakan atau dilaksanakan atau tak memenuhi, tidak memenuhi yang seharusnya, maka dosa semua. Wal wajibu alaika, adapun yang wajib atas kamu, idza ra'aitah, apabila kamu melihat, man kepada orang, yatruku ma'rufan, yang meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, au yaf'alu mungkarun, atau melakukan kepada sesuatu yang mungkar. Adapun yang wajib bagimu adalah antu arifahu, adalah kamu memberitahukan kepada man, memberitahukan bikauni zalika, dengan adanya hal itu, ma'rufan itu ma'ruf, au mungkarun atau mungkar. Ma'ruf ini bertingkat-tingkat. Ada ma'ruf itu wajib, ada ma'ruf itu mungkar. Ada ma'ruf itu mandub. Salat zuhur itu ma'ruf, salat duha itu ma'ruf. Kalau engkau melihat ada orang meninggalkan yang ma'ruf, atau melihat mengetahui ada orang yang melakukan barang yang mungkar, maka kewajiban kita adalah memberitahu bahwa itu ma'ruf atau itu mungkar. Fa illam yada'hu, jikalau dia tidak meninggalkan akan mungkar, fa alaika biwa'dhihi, maka hendaklah kamu mengingatkan dia, memberi mau itu, wa takhfifihi, dan menakut-nakuti dia. Fa illam yanzajir, jikalau dia tak berhenti tetap saja, fa alaika bi qasrihi, maka hendaklah kamu memaksa dia atau mengerasi dia, wa qahrihi, dan memaksa dia, bidarbi, dengan cara memukul, wa kasri alatil lahwi al muharramati, dan menghancurkan alat permainan yang diharamkan, wa ina'il khamrih, dan menghancurkan wadahnya khamr, wa raddil amwali al mausubati min yadihi, dan mengembalikan harta-harta yang digasap, min yadihi, dari tangannya dia, dikembalikan ila arbabiha, kepada pemilik-pemiliknya amwal. Wa hadhir rutbatu, adapun tingkatan ini, la yastaqilu, adalah tidak mampu biha, dengan hadhir rutbah, illa man, kecuali siapa orang, bazala nafsahu, yang mengorbankan dirinya, lillahi, mengorbankan dirinya karena Allah, au kana, atau ada siapa man, ma'dzunan lahu, mendapatkan izin, min jihati sultani, dari pihak penguasa. Artinya tidak setiap orang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara kekerasan seperti itu, dengan cara memukul, menghancurkan wadah-wadahnya, minuman keras, dan seterusnya. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang mau mengorbankan dirinya, atau dia seorang penguasa, polisi misalnya. Wa ammar rutbatani al awwalatani, adapun dua tingkatan yang pertama,
A'ni at-ta'rif wal wa'dhah, maksudnya memberitahukan dan memberi peringatan. Fala yaksuru, maka bukan tidak mampu, tidak mampu ya. Yaksuru ini kan tak mampu. Kalau la yaksuru tak mampu anhuma daripada dua yang pertama, illa jahilun mukhabbitun au alimun mufarritun, kecuali orang bodoh yang sembrono atau orang alim yang mufarrit, yang lengah. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tingkatan yang pertama dan yang kedua memberi peringatan, ingkar bil qalbi ya hampir semua orang bisa. Yang tak bisa paling orang yang sembrono, orang bodoh, atau dia orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal amru bil ma'ruf bil wajibi wan nahyi 'anil munkari 'anil muharrami wajibun. Wa'lam annal amra bil ma'ruf bil wajibi, annal amru bil wajibi wan nahyi 'anil muharrami wajibun. Wal amru bil mandubi wan nahyi 'anil makruhi mustahabun. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dengan memerintahkan yang wajib dan melarang dari yang haram adalah wajib. Adapun memerintahkan dengan yang sunnah dan melarang dari yang makruh adalah disunnahkan. Jadi amar ma'ruf itu tidak selalu wajib. Dan nahi mungkar tidak selalu wajib. Amar ma'ruf yang wajib adalah amar bil wajib. Nahi mungkar yang wajib adalah nahi 'anil muharram, kan? Karena ma'ruf itu ada yang wajib, ada yang mandub, ya kan? Kalau memerintahkan yang wajib, hukumnya wajib. Kalau memerintahkan yang sunnah, hukumnya sunnah. Yang mungkar ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Melarang yang haram hukumnya wajib, melarang yang makruh hukumnya sunnah. Wa 'alaika idza amarta bima'rufin, dan hendaklah kamu bila kamu memerintahkan dengan yang ma'ruf, au nahaita an mungkarin, atau engkau melarang dari yang mungkar, walam yusma' lakah, dan tidak didengarkan siapa dengan kamu, tak didengaki, hendaklah kamu bimufaraqati maudhi'il mungkari, meninggalkan tempatnya mungkar. Bimufaraqati sambungannya dengan alaika, wa alaika bimufaraqati maudhi'il mungkari, hendaklah kamu meninggalkan tempatnya mungkarat. Kalau kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak didengarkan. Wahajri murtakibihi, dan menjauhi orang yang melakukan mungkar, jauhi saja pelakunya. Hatta yafi'a ila amrillahi, sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Wa 'alaika bi karahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrina 'alaiha, dan hendaklah kamu membenci perbuatan-perbuatan maksiat dan membenci orang-orang yang bersikeras menetapi 'alaiha, atas ma'asi, wa bughdihim fillahi, dan membenci mereka di dalam Allah. Artinya wajib benci kepada perbuatan maksiat dan membenci kepada orang yang selalu berbuat maksiat, tapi bencinya fillah, ya. Jadi al-bughdu fillah sama dengan al-hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Seperti apa benci karena Allah? Wa hadza wajibun ala kulli mu'minin, ini adalah wajib atas setiap orang mukmin.
Karahiyatul ma'asi itu wajib. Membenci perbuatan maksiat itu wajib. Wa idza zulimtah, dan bila mana kamu dizalimi, au sutimtah, atau kamu dicaci maki, fadhara alaika, lalu tampak padamu, milal ghadabi, berupa rasa marah, wa tawayyuril wajhi, dan berubahnya wajah, wa wajadtah, dan kamu mendapatkan, min karahiyatil fi'li wal fa'ili, berupa membenci terhadap perbuatan dan orang yang berbuat. Kamu mendapatkan akan sesuatu, la yakunu, yang tidak ada, misluhu, apa misalnya amma, wala azama minhu, dan tidak ada apa yang lebih besar minhu daripada amma, inda sama'il munkari wa musyahadatihi, ketika mendengar perkara mungkar dan melihat perkara mungkar. Fatahaqqaq, maka yakinlah kamu, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, dhaiful imani, adalah lemah imannya. Melihat perbuatan maksiat harus benci, harus mangkal. Sama dengan kalau kita dicaci maki atau dizalimi, mangkal. Kalau kita itu dicaci maki atau dizalimi, lebih mangkal daripada melihat, daripada mangkalnya kita ketika kita melihat barang mungkar. Itu artinya kita lemah iman, ya kan? Ketika kita dizalimi, dicaci maki, kita mangkal. Ketika melihat barang mungkar juga mangkal. Kira-kira lebih mangkal mana itu? Kalau lebih mangkal ketika dicaci maki dibandingkan mangkal ketika melihat perbuatan maksiat, yakinlah bahwa kita adalah lemah iman. Lemah iman. Wa anna irdaka, dan bahwa sesungguhnya kehormatanmu, wa malaka, dan hartamu, a'azzu alaika, adalah lebih berharga bagimu, min dinika, daripada agamamu. Itu artinya kehormatanmu lebih berharga daripada agamamu. Lebih mangkal ketika dicaci maki daripada ketika melihat mungkar. Wa idza alimtah, dan apabila kamu tahu, wa tahaqqaqtah, dan kamu yakin, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, idza amarta bima'rufin, apabila kamu memerintahkan dengan yang ma'ruf, aw nahaita an munkarin, atau kau melarang dari yang mungkar, bila kamu yakin bahwa kamu la yusma'u laka, ialah tidak didengarkan siapa kamu, wala yuqbalu minka, dan tidak diterima apa kamu, au alimtah, atau kamu tahu, annahu, bahwa sesungguhnya, yahsulu, adalah terjadi, alaika, atas kamu, bisababihi, dengan sebab amar ma'ruf, terjadi darurun zahirun, apa bahaya yang jelas, yang nyata, fi nafsika, di dalam dirimu, au malika, atau di dalam hartamu, jaza laka as-sukutu, maka boleh bagimu apa sukut, diam. Kalau kamu yakin nahi mungkarmu tidak akan didengar, ya kan? Atau bahkan bisa melahirkan bara bahaya yang mengancam dirimu dan hartamu, dalam kondisi seperti itu kamu boleh diam, sukut. Wasara al-amru wan nahyu, dan ada apa amar dan nahi, ba'da an kana wajiban, setelah ada sebelumnya adalah wajib, menjadi minal fadhailil azimati, adalah bagian dari keutamaan-keutamaan yang besar. Minal fadhail ini menjadi khabarnya soroh, ya. Wa sara al-amru wan nahyu minal fadhaili, ay fadilatan minal fadhaili al-azimati, yang besar, ad-dallati, yang menunjukkan,
min fa'iliha dari orang yang melakukannya menunjukkan ala mahabbatillahi atas mencintai Allah wa isarihi ala man siwahu dan mengutamakan Allah atas selain Allah. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah diyakini tak bermanfaat, bahkan bisa menimbulkan mara bahaya, maka sukut boleh. Amar ma'ruf ketika itu tidak lagi wajib, melainkan menjadi sesuatu yang fadilah, ya. Fadilah. Salat zuhur itu kan wajib, tapi kalau salat qobliyah ba'diyah kan tak wajib, itu fadilah itu. Dalam kondisi amar ma'ruf nahi mungkar bisa membahayakan, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi wajib, tapi hanya menjadi sebuah fadilah yang sangat baik kalau dilakukan, yang menunjukkan bahwa pelakunya benar-benar cinta Allah dan mengutamakan Allah daripada keselamatan dirinya. Wa amma idza alimta annal munkaru yazidu, adapun bila mana kamu tahu bahwa sesungguhnya mungkar itu bertambah bisa nahyi dengan sebab adanya nahi mungkar, aw yata'adda dararu ila ghairika, atau melampaui apa daror menular kepada selainmu minal muslimin dari kalangan kaum muslimin, fasukutu hina izin aula, maka sukut ketika itu adalah lebih utama. Warubama wajibah, dan kadang-kadang menjadi wajib justru sukut itu. Kalau mungkar justru bisa menambah mungkar, ya kan, atau doror yang timbul bisa menimpa orang lain, sukut ketika itu bisa menjadi wajib. Karena nahi mungkar itu tidak boleh melahirkan mungkar yang lain, ya kan, tidak boleh melahirkan mungkar yang lain. Wa iyyaka wal mudahanatah, dan jauhkanlah dirimu daripada mudahana. Mudahana itu mengambil muka, ngalaate. Mudahana mengambil muka, hanya di hadapannya seperti itu, sebenarnya tak begitu. Itu mudahana. Kalau di depannya sudah seperti itu. Fa innaha, sesungguhnya mudahanah, minal jaraimi, termasuk dari beberapa kejahatan, merupakan bagian daripada jarimah, kejahatan mudahanah itu. Wahiyah, adapun mudahana, ayyakuna alhamilu adaka ala sukuti, ialah ada apa yang mendorong kepadamu untuk sukut, ada apa yang menjadi motivasi al-khawfa min fawati malin, adalah khawatir akan hilangnya harta, au jahin atau kedudukan, au naf'in atau hilangnya manfaat, yakunu yang ada apa mal, jah atau naf'in, min kibadil mubashiri lil munkari, dari pihak orang yang melakukan barang mungkar, wa ghairihi, dan selain mubashir, minal fasaqati, dari kalangan orang-orang fasik. Dia sengaja tidak sukut terhadap kemungkaran yang terjadi. Motivasinya tidak ada lain kecuali karena kalau saya melaksanakan nahi mungkar, itu kucuran dana yang selama ini mengalir akan berhenti. Itu mudahananya, mudahanah. Wa alaika idza amarta, ini banyak sekali yang terjadi, ya. Kalau saya melakukan itu, ada bantuan itu. Wa alaika, dan hendaklah kamu, idza amarta aw nahaita, apabila kamu beramar ma'ruf atau bernahi mungkar, hendaklah kamu bil ikhlasi lillahi ta'ala, ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Hendaklah ikhlas, warifqi, dan hendaklah lemah lembut,
wa husni siyasati dan pandai berpolitik. Siasa ini artinya mengatur, saya susu siasatan. Pandai mengatur, pandai berpolitik kebijakan. Wa izhari syafaqati dan menampakkan kasih sayang. Ini sifat-sifat yang harus dipenuhi ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Pertama ikhlas, yang kedua lemah lembut, yang ketiga adalah pandai mengatur, menampakkan kasih sayang. Fama jatama'at hadhil khisalu, maka tidak berkumpul apa sifat-sifat ini fi abdin pada suatu hamba, ma'akaunihi amilan, di samping adanya hamba amilan adalah mengamalkan, bima amara bihi dengan apa yang ia perintahkan, bihi dengan mujataniban dimanaha anhu, lagi menjauhi kepada sesuatu yang ia melarang, anhu dari illa kana, melainkan ada, di kalamihi ialah bagi bicaranya, bagi omongannya, abdin saudatun, adapun pengaruh, saudatun pengaruh, fi suduri di dalam dada masyarakat atau hati masyarakat, wa mauqi'un fil qulubi dan posisi di dalam hati masyarakat, wa halawatun fil asma'i dan rasa manis di dalam pendengaran. Artinya kalau ikhlas, kasih sayang dan pandai mengatur, lemah lembut dimiliki oleh seseorang, selain itu dia mengamalkan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, pasti apa yang ia sampaikan, omongannya itu punya pengaruh di dalam hati masyarakat. Punya pengaruh di dalam hati masyarakat itu. Bicaranya enak didengar, rasa manis. Sesungguhnya orang tak perlu belajar pidato ya. Punya sifat-sifat ini saja sudah luar biasa ini. Ikhlas karena Allah, lemah lembut, pintar mengatur, kasih sayang terhadap masyarakat. Omongannya pasti dengar orang. Wa qalla an yuradda alaihi, dan jarang sekali ditolak alaihi apa atas abdi. Ma'ahada kullihi, bersama ini semua jarang sekali kalamnya itu ditolak bagi orang yang memiliki sifat-sifat itu, meskipun ceramahnya tak enak ya kan. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi, adapun setiap orang yang mantap muraqabahnya kepada Allah. Muraqabah artinya merasa selalu dipantau oleh Allah. Setiap orang yang mantap muraqabahnya kepada Allah, wa tawakkuli alaihi, dan mantap pasrahnya atas Allah, wa takhallaqa birrahmati ala ibadihi, dan berakhlak dengan kasih sayang atas hamba-hambanya Allah, lam yakdir, maka ia tak mampu an yamlika nafsahu, menahan dirinya, inda musyahadatil munkari, ketika menyaksikan barang mungkar. Orang yang selalu muraqabah kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan punya rasa sayang kepada makhluknya Allah, maka setiap ia melihat barang mungkar tidak bisa menahan untuk tidak bernahi mungkar. Hatta yuzilahu, sehingga ia menghilangkan mungkar itu, au yuhala bainahu wa baina dzalika, atau terhalang antara dia dan antara barang mungkar itu, terhalang bima la qudrata ala daf'ihi, dengan sesuatu yang tiada kuasa untuk menolak ma. Wa iyyaka wat tajassusa, jauhkanlah dirimu dari tajassus, menyelidiki, melakukan penyelidikan, menyelidiki. Tajassus, wa huwa, adapun tajassus, talabul wuqufi ala auratil muslimin, adalah mencari tahu atas aib-aibnya kaum muslimin. Kok ingin selalu tahu aibnya orang, itu tajassus.
Talabul wuqufi ala auratil muslimina adalah mencari tahu aib-aibnya kaum muslimin, wa ma'asihim al-masturati dan maksiat-maksiat mereka yang tertutup. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, man tatabba'a aurata akhihil muslimi tatabba'a Allahu auratahu hatta yafduhahu fi jawfi baitihi. Man tatabba'a aurata akhihil muslimi, barang siapa yang menyelidiki aib saudaranya yang muslim, tatabba'a Allahu auratahu, maka menyelidiki siapa Allah. Kalau Allah kan tak perlu menyelidik ya. Ini namanya musyakarah ya. Di awal ada tatabbu'a, jawabnya ada tatabbu'a. Maka Allah Ta'ala melakukan yang sama, menyelidik, membalas penyelidikannya, auratahu akan auratnya aman, hatta yafduhahu sehingga membuka siapa Allah hu kepada aib, fi jawfi baitihi di dalam rumahnya aman, di bagian dalam rumahnya aman. Wa'lam dan ketahuilah annal maksiyata idza sutirat lam tadurra illa murtakibaha. Ketahuilah bahwa maksiat itu bila mana masih ditutupi, masturah, lam tadurra illa murtakibaha, maka tidak membahayakan maksiat kecuali kepada orang yang melakukannya. Fa idza dhaharat, bila mana tampak apa maksiat, walam tughayyar dan tidak diberantas, amma daruruha, maka akan merata apa bahayanya maksiat itu. Oleh karena itu maksiat yang terjadi harus selalu ditutup, bagaimana tak terungkap di tengah-tengah masyarakat. Maksiat itu meskipun sudah terjadi tapi masih bersembunyi, tertutup. Bahayanya hanya ditanggung orangnya. Tapi kalau sudah kemana-mana beritanya, maka bahayanya bisa kemana-mana juga. Oleh karena itu orang yang berbuat maksiat jangan membicarakan maksiat yang ia lakukan, itu bisa dosa dua kali. Berzina sudah dosa, cerita kepada temannya dirinya berzina, dosa lagi itu. Wa alaika idza tafahasa zuhurul ma'asi wal munkarati, dan hendaklah kamu idza tafahasa, bila mana sudah keterlaluan, zuhurul ma'asi wal munkarati, apa tampaknya perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat, fi maudhi'in antabihi, di suatu tempat yang Anda ada di tempat itu, fi maudhi'in antabihi, di suatu tempat yang ada pun kamu di tempat itu, wa ayistah, dan kamu putus asa, min qabulil haqqi, dari diterimanya kebenaran. Maksiatnya sudah sedemikian rupa, sudah begitu keterlaluan. Sementara Anda di mana maksiat itu terjadi sudah putus asa, maka bil uzlati, dengan uzlah. Ini sambungannya kepada alaika bil uzlati, hendaklah kamu uzlah, isolasi mandiri, ya kan? Bukan karena ada corona. Isolasi atau uzlah, fa inna fiha as-salamata, karena sesungguhnya ialah di dalam uzlah itulah ada selamat. Selain uzlah, wabil hijrati, dan hijrah, pindah ila maudhi'in akharah, ke tempat yang lain. Wahia aula, adapun hijrah adalah lebih utama. Fa innal azaba idza nazala ala maudhi'in, karena sesungguhnya azab bila mana sudah turun pada suatu tempat, ya ummu al-khabisa wat thayyibah, maka ia merata kepada yang kotor dan yang bersih. Orang yang maksiat dan yang tak maksiat sama-sama kena itu. Yang kotor, yang jelek, dan yang baik sama-sama terkena. Wa yakunu, dan ada apa azab,
lil mu'mini bagi orang mukmin alladzi lam yuqassir fi nusrati dinillahi yang tidak lengah di dalam membela agamanya Allah. Ada apa azab itu? Kafaratan adalah kafarat, warahmatan dan rahmat, wa ghairihi dan bagi selain mukmin iqabun adalah siksa, wa nikmatan dan itu siksa malapetaka. Azab itu kalau sudah kadung turun di suatu tempat, maka tidak pilih-pilih siapa, baik yang baik maupun yang jelek sama-sama terkena. Namun status azab itu berbeda. Bagi si mukmin yang tak lengah dalam menjalankan agama Allah, azab itu adalah sebagai rahmat sesungguhnya dan kafarat. Sedangkan bagi yang lain benar-benar merupakan azab. Faslun wa alaika wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina